Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harprade Java. Hari ini saya akan membahas Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro adalah Adipati keempat Mangkunegaran yang memerintah dari tahun 1853 sampai 1881. Mangkunegoro IV lahir pada 3 Maret 1811 dengan nama Raden Masudiro. Mangkunegoro IV adalah anak ketujuh dari Kanjeng Pangeran Haryo Hadiwijoyo I dan Bandoro Raden Ajeng Sekeli yang merupakan anak dari Mangkunegoro II. Raden Masudiro pada masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan formal, namun pendidikan diberikan secara privat. Ia juga mendapatkan tuntunan dari orang-orang Belanda yang didatangkan oleh Mangkunegoro II, yang selain untuk menuntun Pangeran Rio yang dipersiapkan sebagai Prangwadono III, juga ditugasi mendidik Raden Masudiro. Pengajaran yang diterimanya antara lain bahasa Belanda, tulisan Latin, dan pengetahuan lainnya. Para ahli bahasa Dr. J.F.C. Gerike dan C.F. Winter adalah termasuk juga guru-gurunya. Sebagaimana para putra bangsawan tinggi Mangkunagaran, pada umur 15 tahun Raden Masudiro menjadi kadet di Legiun Mangkunagaran. Menurut tulisan Letnan Kolonel H.F. Aukes, para kadet dilatih sendiri oleh para perwira senior Legiun, sementara instruktur Belanda hanya ditugasi membantu memberikan pendidikan pelajaran. Setelah lulus pendidikan selama setahun, Raden Masudiro ditempatkan di Kompi 5 sebagai perwira baru. Beberapa bulan setelah Raden Masudiro bertugas di kancah pertempuran, ia menerima kabar bahwa ayahandanya Kanjeng Pangeran Haryo Hadiwijaya I wafat. Ia mendapatkan izin kepada kakeknya, Mangkunegoro II yang sekaligus menjadi panglimanya, untuk pulang dan memberikan penghormatan terakhir kepada ayahandanya. Setelah pemakaman, Raden Masudiro kembali ke kancah pertempuran. Pasukan Legiun berhasil mengalahkan dan menangkap Panembahan Sungki, yaitu pemimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Setelah mendapat gelar pangeran, nama Raden Masudiro diubah menjadi Kanjeng Pangeran Haryo Gondokusumo. Ia menikah dengan Raden Ayu Semi, dan dikaruniai 14 anak. Tidak lama setelah Mangkunegoro III meninggal tahun 1853, Kanjeng Pangeran Haryo Gondokusumo diangkat menjadi Mangkunegoro IV. Kurang lebih setahun bertahta kemudian menikah dengan Raden Ayu Dunuk, putri Dalem, anak kandung Mangkunegoro III. Mangkunegoro IV dikenal sebagai pemimpin yang berkepribadian kuat, cakap dalam memerintah, dan memiliki jiwa seni. Selama 28 tahun kepemimpinannya, ia telah mendorong kemajuan di bidang-bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayahnya. Di bidang pemerintahan, Mangkunegoro IV mendirikan lembaga selain Kasentonoan dan Legiun yang dikenal sebagai Kawedanan yang dipimpin oleh seorang Wedana. Selain itu, wilayah kekuasaan Mangkunegaran juga meluas hingga ke Sragen. Pada masa pemerintahan Mangkunegoro IV muncul ide untuk mengambil alih tanah Apanage. Tanah Apanage yang awalnya digunakan sebagai gaji bagi Narapraja diambil alih sebagai modal awal industri tebu milik Mangkunegaran. Sebagai gantinya Narapraja menerima gaji bulanan. Selain dari pengambil alihan tanah Apanage, penarikan tanah dilakukan secara bertahap, dimulai dari keluarga raja. Kemudian dilanjutkan dari anggota Narapraja lainnya termasuk para anggota Legiun Mangkunegaran. Sebagai gantinya, mereka menerima tunjangan dalam bentuk uang. Jumlah uang yang diterima beragam, tergantung luas tanah dan kualitas tanah yang dimiliki. Penghapusan tanah Apanage ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pejabat Mangkunegaran karena kebiasaan memegang uang dari upeti Apanage tak dapat dirasakan lagi sehingga untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka harus berutang kepada para pengusaha Eropa meskipun mereka telah digaji oleh Mangkunegaran. Mangkunegoro IV menjadi perintis usaha pabrik gula bagi Mangkunegaran. Beberapa alasan mengapa Mangkunegoro IV memilih industri gula pada saat itu. Pertama, gula merupakan produk yang sedang naik daun baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, tanaman tebu sudah tersedia di Surakarta. Ketiga, sumber-sumber pendapatan Mangkunegaran terdahulu, seperti pajak dan sewa tanah dirasa masih kurang mencukupi. Modal awal untuk industri gula Mangkunegaran selain dari penarikan kembali tanah Apanage juga berasal dari kontrak sewa tanah dari pengusaha swasta.
Mangkunegaran memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali kontrak sewa tanah bagi perusahaan swasta yang berakhir pada 1859 sampai 1860. Meskipun mendapat kecaman keras dari para penyewa tanah, Mangkunegoro IV tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya itu. Pabrik gula pertama yaitu pabrik gula Colomadu yang dibangun pada 1861 dan beroperasi setahun kemudian. Setelah membangun pabrik gula Colomadu, Mangkunegoro IV kembali membangun pabrik gula di wilayah Karanganyar yang dikenal sebagai pabrik gula Tasikmadu. Pabrik ini dibangun pada 1871 dan mulai beroperasi pada 1874. Selain membangun pabrik gula, Mangkunegoro IV juga menugaskan Raden Ronosetro untuk mengelola kebun tebu dan air camp yang bertugas mengelola dan melakukan pembangunan pabrik tebu. Awalnya industri gula ini merupakan industri pribadi milik keluarga Mangkunegoro IV. Industri gula ini kemudian diubah menjadi perusahaan praja pada masa menjelang wafatnya Mangkunegoro IV dengan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut dan diperolehnya keuntungan yang lebih besar bagi kemakmuran praja Mangkunegaran. Pada masa pemerintahannya diadakan pembaruan organisasi pemerintahan Mangkunegaran. Dalam peranatan tanggal 11 Agustus 1867 ditetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan di luar Kesentonoan dan Legiun yang disebut Kawedanan yang dipimpin oleh Hudana. Pada masa pemerintahannya, pihak Istana Mangkunegaran menulis kurang lebih 42 buku, di antaranya Serat Wedotomo, dan beberapa komposisi gamelan. Salah satu karya komposisinya yang terkenal adalah Ketawang Puspowarno, yang turut dikirim ke luar angkasa melalui piringan emas Voyager di dalam pesawat antariksa Nirawak Voyager 1 tahun 1977. Atas jasa kepujanggaannya, khususnya dalam penulisan Serat Wedotomo, Mangkunegoro IV mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah RI melalui Kepres RI nomor 33/TK. Garis miring 2010 secara anumerta yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada perwakilan kerabatnya pada tanggal 3 November 2010. Mangkunegoro IV juga sempat menerjemahkan salah satu karya sastra Sunda klasik berupa wawacan yang berjudul Wawacan Panji Wulung karya Raden Haji Muhammad Musa yang ditulis tahun 1862 dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa yang kemudian diterbitkan oleh Landstruckerij dalam bentuk buku pada tahun 1931. Mangkunegoro IV juga menciptakan Serat Dharma Laksito atau Dharma Wasisto yang berisi tentang ajaran bahwa derajat wanita setara dengan derajat pria, khususnya dalam meraih pendidikan, karir dan meraih cita-cita sesuai dengan impiannya. Mangkunegoro IV wafat tahun 1881 dan dikebumikan di Astana Giri Layu. Dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahannya, Mangkunegaran berada pada puncak kebesarannya.